Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razi Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit atau yang lagi kurang sehat semoga cepat pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Selasa 19 September 2023, jam 8 berapa sih tadi, hampir setengah 9 deh kayaknya. Ini tergolong udah lambat sih gua masuk kerja, tapi sebenarnya untuk sales lapangan ya, kalau di tempat kerja gua sekarang itu tidak terlalu ketat untuk jam masuk kerjanya. Bahkan ada beberapa marketing yang gak masuk sama sekali dalam beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir karena ada kesibukan di luar. Yang penting dilihat dari jualannya guys, usahanya menjual. Kecuali kalau yang stay di dalam dealer itu wajib tepat waktu sih, karena harus absen sidik jari juga. Temanya tuh hari ini gue mau ngebahas dua hal sepanjang jalan ini nanti sampai di dealer. Impresi gue atau kesimpulan yang bisa gue tarik akhirnya ya, setelah 2 minggu lebih pakai gearset baru sama apa namanya, ban depan baru ya. Duh. Yang kedua, gue juga mau berbagi ke kalian soal problem yang sempat gua alami di motor gua beberapa hari yang lalu. Mungkin udah hampir seminggu. Ya emang udah hampir seminggu. Problemnya itu kemarin apa namanya, sempat mampet di bagian injektornya waktu itu. Tapi nanti gua jelasin setelah ini ya, gue jelasin nanti. Jadi kita langsung ke poin yang pertama. Soal gearset ya, kan kemarin udah gua ganti jadi 1341 rasio gearset bawaannya Jupiter Z1, walaupun bukan original Yamaha ya. Rantainya lebih panjang, tapi itu kemarin udah gue potong 2 mata. Akselerasinya lebih enak, kayak lebih narik aja gitu, lebih enteng. Karena pada umumnya kan orang Indonesia itu sukanya di bagian akselerasi, lebih suka akselerasi ketimbang nyari top speed. Jadi kalau mau nyari top speed kan berarti harus kecilin gear belakang sama gedein gear depan ya. Seingat gua seperti itu. Nah itu kelebihannya ya, akselerasi lebih enteng, suaranya jadi lebih halus, tergantung nanti perawatannya gimana. Ini bahkan rencananya mau gua cuci pakai solar sambil disikat biar bersih lagi. Kalau mau lebih halus lagi itu bisa ditaruh ini ya, oli khusus rantai. Dalam hal ini gua pakainya oli yang sebenarnya akrab bagi para tukang jahit zaman dulu, merek Singer. Tapi kayaknya itu udah mau habis sih olinya, walaupun emang jarang gue pakai. Karena sebenarnya itu oli serbaguna guys, untuk mesin jahit bisa, untuk rantai motor atau rantai sepeda juga bisa. Ini baru di Pantoloan loh ya, masih jauh perjalanan gue. Duh, agak bingung mau ngomongin apa. Intinya enaknya kalau nyalip-nyalip, mau nyalip kendaraan lebih gede kayak tadi kan, feeling gua lebih enak lagi sih untuk settingan yang sekarang.
gear 1341. Tapi ini kalau di gigi 4 ya, gua tahan di kecepatan 80 km per jam lebih dikit. Ini kan agak ketahan, berarti dia masih bisa narik lagi ternyata. Iya, gua sering kayak gitu. Napasnya kayak ngegantung di gigi 4 pada kecepatan 80 lebih dikit ya. Dia kayak ketahan. Karena emang sengaja gua tahan gasnya ya. Terus kalau gua tarik lagi, dia pasti mau narik lagi gas. Untuk akselerasinya. Kalau gua tambah lagi gasnya. Ups. Hati-hati. By the way, ini hari Selasa, pasar yang buka itu di pertigaan tadi ya. Jadi di tikungan tadi itu jadi agak bahaya. Harus hati-hati karena banyak orang yang nyebrang di tikungan tadi, di persimpangan jalan tadi ya. Pasarnya buka Selasa dan Jumat. Jadi dalam seminggu 2 kali bukanya. Orang kalau bawa motor, kalau nggak lincah manuvernya, bakalan susah. Apalagi kalau udah grogi dari awal. Tapi kalau situasinya seperti yang kalian lihat sekarang, kita harus pelan guys. Karena kendaraan besar kayak gini tuh nggak bisa ngebut. Sebenarnya dengan adanya pergantian gear ini tidak berpengaruh terlalu besar pada akselerasi motor sebenarnya. Ngaruh sih ngaruh, cuman kan masih ada faktor lain lagi. Dari kondisi mesin, setelan injektornya, oli yang digunakan, itu juga ngaruh guys. Tapi overall, gue bisa simpulkan kalau ini udah lebih enak sekarang tarikannya. Di gigi 4 dia masih mau narik. Tergantung pintar-pintarnya kita narik gas aja, mengatur gasnya kayak cara kita narik gasnya itu kayak gimana. Kita coba salip lagi ya. Sebaiknya jangan terlalu gegabah guys. Nanti kita bisa nabrak jadi penyok ntar, digilas sama truk trailer. Ngeri truknya sebesar itu cuy. Di depan kita juga truk trailer lagi. Ya akhirnya lampu merah. Ya udahlah, kita berhenti dulu. Tunggu sebentar ya. Kadang tuh di sini biasa ada isukan robos walaupun lampunya lagi merah. Kayak yang kalian lihat di sebelah sana tuh. Kadang ada isukan robos sih. Biasanya kayak ada yang langsung belok kiri, kadang ada yang langsung lurus. Gue cuma takut aja sih nanti tiba-tiba amit-amitnya kalau sampai ketabrak sama kendaraan lain, ujung-ujungnya bikin macet. Rasa sakitnya itu bisa ditahan, tapi rasa malunya itu loh, akibat kesalahan sendiri. Lampu masih merah malah nerobos. Selain itu jadi ngeri juga sih kalau misalnya di sini dipasang kamera tilang elektronik kan. Jadi ini lebih ngeri lagi kalau kalian mau melakukan pelanggaran di sini. Yang penting sabar guys. Tunggu lampunya hijau dulu baru jalan lagi. Bentar lagi kita lewat jembatan yang sementara diperbaiki ya.
Wah, bensin udah sisa dikit ternyata. Paling nanti gua isi pas ini sih. Setelah sampai di dealer mungkin nanti gua baru isi deh. Ini jembatannya benar-benar udah dibongkar sih ini. Wow. Untuk kendaraan di bawah 10 ton lewat sini. Kalau kendaraan di atas 10 ton lewatnya di sebelah sana. Nggak ada jembatan lagi sih, tapi udah langsung lewat tanah juga sih. Tapi ada jalur khususnya guys, yang jelas. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari gear set yang gue pakai ya. Nah, ini gak enaknya kalau pakai gear set yang gear belakangnya gede, itu top speednya dikorbanin. Emang sih dari dulu top speednya kalau rasionya masih 14:41, top speed yang dikorbanin. Jadi kayak kurang ini aja sih. Nah, pasti udah ngelimit. Agak tidak enak karena berasa sampai di stang, ketahan gitu napasnya kan, karena lebih enak di akselerasi. Cuma yang gak enaknya itu. Bentar guys, mending isi bensin dulu ya. Wah, ini pas-pasin dapat 12.000. Bentar ya. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Tadi udah isi bensin. Soalnya yang diperhatiin kalau motor injeksi itu bensinnya gak boleh sampai benar-benar habis sih. Kayak zaman dulu kasusnya Yamaha Fiction gak bisa habis tuh bensinnya. Kalau habis bensinnya motornya bakal susah hidup. Katanya sih dulu begitu. Cuma ada solusinya guys. Seingat gua dulu isi aja dulu bensinnya kan, terus dikontak on dan off selama beberapa kali. Karena ketika pertama kali dikontak on kan, dia injektornya nyemprot bensin dulu selama beberapa detik, mungkin 3-5 detik. Makanya itu ditandai dari lampu check engine-nya yang menyala selama berapa detik, terus dia mati sendiri. Begitu lampunya udah mati sendiri, baru bisa dihidupin. Normalnya kan seperti itu. Cuma yang kasusnya kalau kayak Fiction tadi kan, kalau mesinnya gak mau hidup, harus dikotak on dan off selama beberapa kali. Dibiarkan nyemprot dulu beberapa kali, baru bisa di starter mesinnya sampai hidup. Saya ingat gua begitu sih. Ini juga ada sedikit hubungannya dengan yang mau gue bahas berikutnya, yang kedua. Tapi nanti aja gue jelasin. Tadi kan udah gue singgung gear setnya ini kalau untuk top speed yang sekarang ya. Wah, di gigi 4. Kalau udah top speednya di atas 100 kan, udah syukur banget bisa di atas 100 kalau di speedo. Tapi kelemahannya di kecepatan 100 ke atas ini baru ngelimit guys, dia pengen tinggi. Dulu kan sebelumnya nggak begitu. Tapi itu akselerasi nyalip-nyalip kendaraan yang lebih lambat, oh jauh lebih enak sih. Suaranya itu lebih halus, apalagi kalau udah dikasih oli kan. Cuman berefek juga sama motornya ini, velg belakang. Udah oli, debu kekumpul jadi tebal kan, jadi gak enak juga liatnya. Karena ini emang belum dicuci juga sih motornya.
Ditambah sekarang kan lagi musim hujan sebenarnya, udah akhir tahun, mendekati akhir tahun. Dari beberapa hari terakhir itu cuacanya random guys, sebentar mendung, sebentar panas, pas sorenya panas terus. Itu siangnya itu panas bentar, habis itu mendung lagi sebentar, habis itu panas lagi. Sekarang aja ini mendung guys, cuacanya berawan. Selain itu kelemahannya pakai gear 1341 apa ya? Paling cuma di top speed doang sih agak berkurang. Tapi setidaknya ini lebih enak dipakai karena ketebalan rantainya seingat gua 428. Dari tes akselerasi begitu aja udah ketahuan sih bedanya. Kalian bisa nilai sendiri nih tarikannya kayak gimana. Kita tes lagi. Ya mungkin gak sekencang motor lainnya sih. Namanya juga motor standaran ya, 115 cc. Wah, macet juga di sini guys. Perempatan persimpangan jalan sekitaran Brimob. By the way, kalau kalian bosan lihat rute yang ini aja tiap gua berangkat kerja, gua mohon maaf ya. Tapi masalahnya gua gak bisa lewat rute lain karena ini satu-satunya rute jalan Trans Sulawesi ini. Kalau mau ke Palu, kalau mau pergi kerja, kalau gua mau ngampus, selalu lewat sini guys, lurus-lurus doang. Pantas aja ban belakang gua jadi cepat habis tengahnya. Ini kesimpulan yang gua ambil tadi setelah 2 minggu pemakaian ya, udah termasuk sama ban depannya. Kalau ban depannya sih aman-aman aja, gua manuvernya masih bukan lebih sih, masih aman-aman aja manuvernya, kayak belok-beloknya itu selip-selip. Aduh, dasar. Kalian kalau punya mobil gak boleh gitu ya. Oh, anehnya mobil Calya lagi tadi tuh, atau Sigra. User LG CG kayak gitu, kenapa tingkahnya aneh-aneh ya? Udah mobilnya limbung, sok belakang amblas. Kelakuan penggunanya aneh-aneh lagi kayak tadi. Justru hampir di depan tikungan baru hidupin lampu sein, itu nggak boleh guys. Harusnya mungkin dari 10 meter lah, 15 atau 10 meter sebelum tikungan baru deh hidupin lampu sein. Jadi orang dari belakang kan bisa notice, oh ini orang mau belok loh. Untung rem depan gua masih pakem, kalau enggak bisa nabrak tuh. Habis nabrak, ongkos lagi, minta lagi ganti rugi. Padahal yang salah kan supir mobilnya sendiri. Nah, balik lagi ke bannya ya. Ban yang gua pakai itu IRC NR72 ukuran 70/90. Ya, ukuran standar motor bebek sih. Enak-enak aja sih ini bannya dipakai untuk harian. Sejauh ini belum ada kendala apa-apa untuk bannya, jadi gue belum bisa ngasih kesimpulan. Tapi kalau untuk hujan-hujan, gue gak berani selap-selip kayak gimana juga sih, karena masih ada rasa was-was, takut selip, takut jatuh aja sih. Overall kalau banyak aspalnya kering kayak gini sih nyaman-nyaman aja. Yang satunya lagi, problem kedua yang mau gue jelasin dari tadi itu adalah kemarin beberapa hari lalu motor gue sempat enjot-enjotan.
Jadi pas misal kayak keluar dari lampu merah atau habis oper gigi, kadang-kadang dia tiba-tiba tenaga mesinnya ngempos kayak mau mati. Suara mesinnya mau kayak mau mati guys, onjot-onjotan kayak tiba-tiba ngedrop RPM-nya, seperti mesinnya mau dimatiin, seperti mesinnya mau mati, padahal lagi di tengah jalan loh. Biasa di sini orang bilangnya buntu-buntu, atau biasanya juga dibilang tiba-tiba berebet sendiri. Padahal sementara lagi di jalan loh. Kalau lagi mau nyelip, selap-selip itu jadi bukan agak lagi, jadi ngeri sendiri. Karena kalau mesinnya tiba-tiba mati beneran, terus di belakang kita ada kendaraan juga, malah kita yang ditabrak dari belakang. Gue curiganya karena waktu itu gue ngisi bensin di kios yang salah awalnya. Karena gue lihat pertalite-nya waktu itu warnanya agak pudar, bukan hijau pekat. Yang gue takutkan jangan-jangan dia campur dengan air, itu pertalite-nya. Tapi itu cuma kecurigaan gue sih. Tapi semoga saja bukan karena bensinnya ya. Akhirnya pas hari Jumat, motor ini gue bawa ke bengkel. Bukannya kerja, masuk kerja malah nge-servis motor ini dulu di bengkel pas pagi itu. Nah, terus sampai di bengkel, cover bodi samping dibongkar, tangki dibongkar, terus filter bensinnya dicek, ternyata emang udah kotor. Ya udah, filter bensinnya yang dibersihin, disemprot angin kompresor, dicuci dengan pertalite sampai berapa kali baru bersih. Terus dipasang lagi seperti biasa dan alhamdulillah sampai sekarang normal lagi. Lu bayangin aja, itu filter bensin dari pertama kali beli belum pernah dibersihin. Kalaupun diganti itu, kalau tidak salah dengar, harganya yang ori ya, harga filter bensin doang itu 50 ribuan lah. Terus sekalian juga karena udah terlanjur di bengkel, olinya kan belum diganti, ya udah ganti lagi pakai mesin super, udah termasuk diisi yang baru di sana sama setir rantai, dan ongkosnya totalnya itu 75.000. Udah setir rantai, cek bensinnya kenapa bisa berbet kayak tadi, kayak kemarin itu ya, sama ganti oli. Dan alhamdulillah untuk pasokan bensinnya, supply-nya itu udah normal lagi sekarang, udah gak berebet lagi. Jadi kadang sebelumnya kalau kayak kita mau nambah gasnya kan, atau habis oper gigi, kadang-kadang dia kayak bikin kaget loh, tiba-tiba empot-empotan sendiri, RPM-nya ngedrop, mesinnya kayak mau mati, kan jadi ngeri guys. Sebentar lagi gua udah mau sampai di tempat kerja, mau review motor, tapi belum ada waktu yang pas karena masih sibuk juga sih. Jadi itu aja sih yang mau gue bahas hari ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap ini bermanfaat. Wah, tunggu dulu guys. Ini emang sebenarnya ada rencana ini juga sih, mau bahas motor yang spek ojol label banget dari Yamaha. Ya hitung-hitung bisa untuk dibilang untuk jualan, tapi kayaknya ya gue jadi gak kepengen seolah-olah mentang-mentang gue salah, gue jadi mau nunjukin ini. Maksud gue harus netral, karena di channel gue ini bukan channel untuk jualan juga sebenarnya. Ya sebenarnya gue punya akun YouTube satu lagi,
belum kepake. Paling nanti itu bisa aja gue pakai untuk jualan, biar upload shorts doang sih ya. Insya Allah kalau jadi ya. Ya udahlah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.